lu egois banget sih gitu kan. Tapi kan aku juga pengen kamu tuh ada di hadapan aku. Iya. Ngecek HP-nya anak-anak gitu kan. Kalau HP-nya dia kan gua nggak berani. Oh gini ya. Dulu program. Aku juga diinin. Saya harus gini nih biar cepat katanya. Gimana? Tapi diajarin sama dia. Karena Emang banyak yang deketin Kang Sule? Ya kan awal-awal kan video call. Wow, banyak ya. gue ngelawak gitu. Terus dia tuh yang nggak ketawa ditahan gitu. Gak lucu ya. Waduh, udah turun nih aku pelawak. Artinya dia juga mungkin berpikir gitu. Kalau misalkan dia menikah sama gue gitu, terus dia masih nge-DJ gitu kan. Iya, yang lucu juga sih. Iya, benar. bukan nggak boleh. Kalau saya mah ya sok aja. Kalau misalkan mampu. Ya sebenarnya kalau nge-DJ sama nyanyi itu sih ya karena memang aku tulang punggung adik-adikku gitu. Jadi sebenarnya nge-DJ nyanyi ya untuk adik-adik gitu. Sebenarnya Mas. itu proses yang lumayan cepet loh. Maksudnya nge-push secepat itu Iya, tuh dorongannya apa sih? Apa? Kalau dari dirinya Nathan ya oke lah, keinginan mualaf udah lama. Oke. Terus tiba-tiba di perjalanan waktu ketemu Kang Sule Kang atau segala Sule. macam, terus semuanya nge-twist gitu. Berubah Langsung gitu. mualaf, hijab, nikah, Cepet gitu. Cepet banget iya. fokus langsung menjalani hidup, jadi istri, ibu, dan juga jadi ibu. 4 anak. Itu cepet banget. Ya karena pengen memang benar-benar ya mau ngapain lagi sih? Oh udah ya kalau udah nikah ya udah gitu. Mau ngapain lagi? Aku nge-DJ udah. Mau pakaian seseksi apapun juga udah gitu. Mau ngapain juga udah semuanya udah capek di diri sendiri gitu. Oke. Ya udah sekarang waktunya Jadi hidupnya sekarang lebih punya tujuan ya. Iya. Jadi purpose-nya lebih jelas gitu. Iya. after nikah. Iya, Kan aku makanya lihat kamu juga deket banget soalnya kan sama anak Kang Sule kan. Deket banget. banget. deket banget. Aku lihat Cepet loh vlog-vlognya. prosesnya. Cepet prosesnya itu apapun dia cepet prosesnya gitu. Siapa yang paling manja sama mamanya? Perdi, Oh. Rizwan juga. Sekarang Rizwan Putri juga, juga. Putri juga. Oke. Iya tadi sebelum ada kamera dia bilang, Natali bilang lagi dekat sama Putri ya kan, curhat segala macam. Enggak soalnya gini, waktu Andika masuk ke aku kan anak-anak aku masih pada bayi-bayi kan. Ya, Jadi soalnya siap. belum ngerti gitu kan. oh, iya. Kalau ini kan anak-anak kan anak udah gede-gede itu Iya. kan menurut pandangan orang awam kan bakalan susah. Tapi kamu kalau lihat dari vlog-vlognya itu kan bener-bener deket banget. Itu apa sih? Kenapa? Maksudnya apa caranya tuh bisa begitu? Gimana? Gak pakai cat ngalir aja teh. Menjadi diri sendiri Iya, yang ngalir jelas. aja. Mungkin karena dia niatnya ibadah. Iya. Ya pertama itu dia niat ibadah dan dia mungkin dia tuh di belakang aku sering mempelajari hal-hal yang belum dia tahu. Kalau dia menikah tuh harus kayak gimana, karena aku juga punya anak, dia harus kayak gimana. Dan dia tuh nggak perlu gua kasih tahu gitu, Dik. Dia dengan sendirinya bisa dekat dengan anak. Kan kamu tuh harus deket tuh sama anak aku kan nggak gitu juga. Tapi ya udah aku mah jalanin aja. Malahan sekarang gua sendiri ditinggalin. Anak-anak dekat sama dia. Lebih pro ke dia. Iya. Gitu. Sisi lain aku senang, sisi lain sekarang tuh udah mulai karena kalau dulu awal-awal dia mungkin nggak terlalu fokus ya udah jalanin aja deh gitu. Sekarang tuh dia udah mulai benar-benar fokus loh, Di. Ngurusin semuanya. Oke. Gitu. Oke. Akhirnya gue juga mikir, kok gue ditinggalin terus ya sama dia gitu. Padahal dia kan lagi masak. Ya. Gitu. Terus baru ketemu terus hilang lagi. Kemana lagi? Ngurusin pekerjaan dia, ngurusin anak, ngurusin apa gitu. Jadi dengan sendirinya gitu. Iya, iya. Ya itu tadi inisiatifnya jalan. Inisiatifnya jalan. Ternyata banyak inisiatif. Iya, Ngulik, itu. Iya, iya, iya. mempelajari banget gitu jadi. Agak kaget tadi kolaps di dapur. Ternyata bisa turun dapur. juga. Iya. Bisa. Dia Masakan paling enak yang pernah dibuat sama Natali apa? Apa? Ayo. oh, midog. 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 Midok Oh. dong. Mindog. Mindok. Mindog. 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 Bisa tadi bisa makan. Lihai. Lihai. Tadi lagi gini. Tadi Kalau ada lagi ulek. Jadi gini, ini aku kalau lagi berantem lagi kesel sama Kang Sule ngulek kuplek gitu. Kalau lagi suasana hati enak nguleknya gitu. Iya. Oh, dari ulekan. Sambil ngebayangin kan, aduh Sule. Iya. Kalau lagi berantem, Masa gitu sih? Aduh. tiba-tiba cobek ya kan, cabenya udah nggak ada. Udah kemana-mana. Keuangan siapa yang megang? Keuangan aku sistemnya per bulan.
Oke. Bulanan. Bulanan. Oke. Bulanan. Jadi kita diskusi gimana caranya, terus dia maunya gimana gitu. Ya udah, jadi bulanan ini semua aku tinggal ke dia buat masak, buat karyawan dan yang lain. Dia tuh ngurus semua. Nah aku juga baru sadar, oh iya dia tuh tugasnya banyak ya. Kok aku tuh merasa jadi laki-laki yang pengen diperhatikan terus ya gitu. Beneran gua mah. Iya kadang-kadang gua diam sendiri padahal dia tuh lagi ngurus apa gitu. Kan laki-laki kadang-kadang gitu. Kok lu egois banget sih gitu kan. Tapi kan aku juga pengen kamu tuh ada di hadapan aku. Bener juga. Iya dong. Gitu Iya, kan. gue juga sering begitu kan. Iya. Padahal gue pikir-pikir iya ya, dia ngurusin anak gue ya. Iya. Iya, gue sesekali pengen lah gitu. Iya. Lu lagi apa, terus lu tanya gue udah makan apa belum. Atau tiba-tiba lu meluk gue dari belakang Yes. gitu. Atau, Gitu. Iya. Ini aja pengantin baru. Iya. Pengantin baru. Iya, kita adalah kaum egois emang, kaum laki-laki. Nah, tapi dia itu ada sesuatu hal yang gua pengenin, dia lakuin. Jadi dia tuh selalu meluk pas begitu gua nggak sadar. Lagi tidur. Gitu. Tapi gua jadi sadar gitu. Oh iya. Kadang-kadang gua nimbang-nimbang, oh iya enggak kok dia masih perhatian kok sama gua gitu. Jadi dia tuh kalau gua belum bangun, gua tuh bangunnya gua tuh gara-gara diciumin terus. Ciumin. Sampai ngaca ya kan. Sisi lain ini apaan sih gitu kan. Sisi lain cie gitu. Sisi lain senang. Iya, kadang seneng loh lagi. Tapi kadang-kadang gue gengsi. Itu ya gila ya laki-laki gitu ya. Iya bener emang Iya. laki-laki ini. Apa sih bintangnya kan? Hah? Bintangnya apa? Aku bintang 7 kalau nggak salah. Scorpio ya? Scorpio. Scorpio. Tanggal berapa? 15 Apa? November. November. Ya Allah, dekat kan dia 11, pantesan aja sih pantai begini. Sama ya. Pantesan. Apa tadi apa? Tadi aku di Sulpot ngobrol sama Kang Sule. Kan kita baru punya waktu ngobrol kan baru Baru sekarang. sekarang. Terus tadi tuh ngobrol di Sulpot masalah dia dengan idealismenya dia. Dalam hati. Kok sama ya pantesan aja. Iya. Ya. Gue sering dijutekin banyak orang karena ke idealisme. Iya. Padahal tujuannya ya gitu. Iya ya udahlah. Buat Natali sendiri, ketika lo tadi yang gue bilang twist hidup lo cepet banget. Berarti circle lama lo juga lo tinggal. Yap. Karena beberapa kali tuh gue pernah memang nonton beberapa kontennya dia kan memang rada barbar ya. Absurd lah. Iya, absurd dan barbar lah buat tontonan pada umumnya ya. Mungkin ada segmentasi yang suka konten-konten begitu. Nah, akhirnya circle lama itu lo tinggal. Diomongin gak sama circle lama? Lu berubah, lu ini jadi ini lagi karena ini, semenjak itu ya gitu. Iya sebenarnya ya diomongin pasti dibilangnya sombong lah apalah ya, cuma sekarang yang aku pikirin ya gimana caranya membahagiakan keluarga aja deh. Iya, Prioritasnya baru. benar. Jadi ya udahlah mau mereka Karena mau banyak kayak orang gimana. tuh struggle ninggalin circle lama karena takut diomongin. Misalnya gini ya, circle lamanya gimana? Circle lama ini merasa karena dulu lu susah senangnya sama kita lu. Pasti ada yang begitu, kan? pasti. Terus tiba-tiba orang punya hidup baru, prioritasnya jadi baru kan? Iya. Jadi sekarang prioritasnya misalnya keluarga atau karir atau apapun. Circle lama merasa, oh lu gitu sih? Kayak Iya, ngerasa iya. dihempaskan, ditinggal segala macam. Terus gimana nanggepin itu? Ya aku diem aja sih biar mereka lihat aja ini aku maksudnya udah berkeluarga gitu loh. Jadi bukan maksudnya pasti kan ada tuh yang di story aduh sombong nih gini-gini ada aja udah ya udahlah bodo Oke. amat gitu. Kang Sule lebih bantu Natali juga untuk nentuin berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa Enggak. untuk arah lebih baik atau membebaskan dia. Enggak Bener-bener bebas banget enggak. Ya kan terus menentukan pun ya enggak. Dijalanin aja yang dia juga udah bisa menaker kok gitu. Bisa tahu mana yang ibaratnya harus bergaul dulu sama yang sekarang. Dia sudah punya suami, dia sudah punya anak-anak gitu. Jadinya ya nggak terlalu. Oh iya, berarti rasa percayanya udah gede banget lah. Ya ditanamkan. Ya. Berarti prosesnya sebenarnya juga emang nggak segampang yang kita lihat. Ya. Maksudnya kan kalau kita ngeliatnya kan kayak di vlog, Iya. di video kan kayaknya gampang aja. Kan? Iya, Itu proses betul. gitu. Iya proses. Dan bahkan lah. 5 bulan mereka bisa bercerita ini kan berarti yang mereka lalui itu udah jauh Banyak. lebih banyak daripada yang orang pikirkan. Iya. Mungkin yang mikir-mikir misalnya, jangan-jangan mau hartanya doang, mau apanya doang, itu pemikiran cetek. Padahal yang mereka lalui udah sepanjang ini bisa cerita sama kita.
Iya, banyak yang udah bilang. Makanya tadinya kirain sekarang lagi manis-manis. Gitu. 5 bulan Kan pertama. hidup manis. itu pasangan bro. Iya. Ada pahit, ada manis. Nggak akan selamanya kita manis. Iya. Nggak akan selamanya kita pahit. Iya. Tapi kalau kita lagi pahit, jangan sampai jadi pahit lagi. Bagaimana caranya membuat kita Manis. jadi manis? Iya. Gitu. Jadi banyak pelajaran dari perjalanan hidup ini gitu. Karena kan pasangan tuh kan beda-beda ya. Iya. Beda-beda, ada yang cuek, ada Iya, yang iya. gimana gitu. Mungkin aku yang lebih apa ya, dalam pasangan itu lebih merasakan nih bagaimana ya. Kadang-kadang takutnya, nah dia begini nih, kenapa ya? Aduh, kamu kenapa sih gitu? Padahal dia mah nggak apa-apa gitu. Iya, kamu kenapa sih? Insecure sendiri. Iya. Ya, takutnya ada. Gitu. Gitu. Karena ada ketakutan itu, karena ya gue mau merubah sesuatu hal gitu yang membuat Sama-sama berubah, mau ya, berubah. ya gitulah, sama kita lagi sama-sama lah gitu. Iya. Semoga supaya sesuatu hal yang sudah terjadi yang membuat kita nggak nyaman, nggak enak tuh tidak Nggak terjadi terjadi lagi lagi. gitu. I see. Jadi akhirnya mempelajari masing-masing nih, oh ya ini lagi gini nih. Kan kita juga nggak tahu kalau dia lagi dapet atau apa gitu kan. Kadang-kadang kalau dia Iya. gimana terus kitanya juga ngapa sih? Nah, Iya, kayak iya, gitu. iya. Makanya sekarang tuh hati-hati gitu. Iya, iya. Nah, kalau Kang Sule sendiri sekarang maksudnya dengan pasangan yang baru dan punya pengalaman di sebelumnya, pasti kan di sebelumnya punya cara sendiri untuk memandang atau mengintrospeksi diri dari Iya. yang Iya. pernikahan sebelumnya. Iya. Kan Kang Sule juga pasti menjaga, dari yang diomongin barusan, ngejaga juga jangan sampai hal-hal mungkin yang dulu pernah Iya. jadi Terjadi lagi. dilakuin. Itu Iya. gimana menjaga itu? Ya pasti ada, walaupun gua Meskipun jenis hubungan tuh setiap orang pasti beda-beda ya. iya, itu pasti ada, Kak. Tapi gua ya udah gue jalanin aja lah gitu, jalanin selama gua berbuat baik, selama gua tidak merugikan itu ibaratnya ya udah gitu. Tapi ada sisi lain yang membuat gua tuh berhati-hati. Ya kan, kadang-kadang apa yang gua lakuin belum tentu pasangan kita tuh seneng. Ya kan? Apa yang kita bicarakan belum tentu pasangan kita juga dia bisa menerima pembicaraan. Nah itu mungkin yang masih gua pelajari hal itu. Oke, memilah-milah itu. Ya misalkan, jadi kalau misalkan gua mau ngambil kerjaan di minggu atau apa, gua sekarang lebih berdiskusi. Sayang, minggu ada ini nih, kamu mau ini juga nggak? Ya udah ayo, berarti minggu ini kita nggak jalan-jalan. Iya nggak apa-apa. Itu kan enak kayak gitu. Karena kan dalam satu minggu itu Kumpul kita tuh keluarga. kumpul keluarga gitu. Nah itu mungkin yang zaman dulu jarang gitu, jarang. Jadi momennya tahunan lah gitu. Iya, iya. Gitu. Nah sekarang aku tuh mencoba di posisi itu. Oke. Cia, aku. Iya. Ya paling nggak ada usaha untuk menghindari apa yang pernah terjadi. Iya, gitu. Kesalahan-kesalahan. Kalau dia kan dulu lebih cepat emosi, Hmm. lebih cepat merasa bahwa wah gua nggak ada laki-laki juga fine lah. Ya, Ibaratnya dia mandiri duluan lah emang Iya. sebelum nikah itu. Dulu Us itu struggle di awal-awal pernikahan karena itu. Jadi makanya dulu kalau Coba kita ya, ribut, das keluar rumah, gua nggak ada lu nggak apa-apa. Gitu ibaratnya gitu. Sama ya kita ya. Itu Usi gitu. Karena dia di pernikahan sebelumnya kan sebelum dia menikah, dia udah settle secara semuanya gitu. sama posisi Uci itu sama posisi Iya, Nah, gua. Sule. terus habis itu gitu. dia menikah, yang menyulut apinya kan ego kan. Iya. Pada akhirnya dia di pernikahan yang sekarang mencoba mengadaptasi nurunin ego itu. Meskipun di awal-awal pernikahan itu berasa banget. Berat. Pokoknya siapapun yang salah, pokoknya saya yang minta maaf. Siapapun yang salah. Pokoknya udahin aja. Udah. Cepet itu gitu ngomong udah. Terus akhirnya gue jadi membaca kan karakternya. Mungkin dia Iya. merasa dulu sebelum ada Menganalisa, gue, iya. dia hidup aja. Hmm. Ngurusin anak dia bisa-bisa aja. Iya, benar. Dia nggak perlu kehadiran Iya. seorang laki-laki di hidupnya gitu. Ya ego itu yang akhirnya ditekan sampai akhirnya sekarang jauh lebih dewasa lah untuk menghadapi Terima egonya. Bahkan dewasaan dia daripada dia. Tapi itu biasa lah. Iya. Terus Proses pendewasaan. betul. Program anak lagi.
Dia sekarang udah ya udah sayang kita jalanin aja lah. Yang penting kita produksi terus. Nggak usah. Sekali-sekali minta dong double cash gitu. Lucu tau. Siapa tahu ketika double cash tuh Samil ya. Aku double cashnya Dokter Choyke. Bener. Kalau dulu program sih dulu ya, saya ingat program ya. Dulu program. Aku juga diinin. Saya harus gini nih biar cepat katanya. Gimana? Tapi diajarin sama dia. Karena aku jarang ke dokter. Kan kamu dari dokter. Tahu dari dokter program itu. Biar cepat harusnya gini sayang gitu. Oh ya udah aku ikut. Ada beberapa gerakan tertentu memang yang dianjurkan dokter. Iya kan? Tapi setelah itu dia karena nggak tahu apa penyebabnya ya keguguran ya. Waktu itu yang belum waktunya pertama. Nah sekarang dia lebih ke ya udah kita pasrahin aja sama yang Maha Kuasa. Gitu. Harus minta juga kan? Ya sama aku juga ya udah kita ya kadang-kadang manusia itu kan kalau kita terlalu minta juga kadang-kadang kayak dulu aja nggak minta toto ada nih padahal kita nggak gini lah ini ada lagi ya ada lagi ya kan Taunya jebol ya. iya mendingan ya udahlah mau di KB mau gimana juga kalau udah Tuhan kasih mah iya betul udah lupa atau gimana udah jalanin aja gitu. Yang penting kan kita ada kesepakatan yang artinya nantinya tidak akan menjadi sebuah perdebatan gitu. Oh kamu sih kok nggak ini anak kamu, nah itu jadinya udahlah jalanin lah. Tapi seandainya dikasih dalam waktu cepat gitu Amin. dan dilancarkan gitu, Amin. pengennya nambah berapa? Dua sih. Oh udah diobrolin ini jawabannya kompak nih. Enggak, waktu itu juga tanya cepat kita dengan jawabnya dua. Oh gitu. Iya. Padahal belum ada bahasan sebelumnya. Belum. Oke. Setengah lusin apa Ya, mau nambah lagi? Kalau punya rumah sebesar Kang Sule mungkin. Iya. Enak banget. Tapi tadi ya, waktu aku ngobrol sama Natali, kan sebelum Natali masuk rumah ini tuh, ya ini nggak ada sentuhan wanita kan. Terus ketika dia datang, dia benar-benar ngurusin loh. Dapur ya Kang ya, dapur. Iya. Ada yang direnov-renov dikit. Terus kalau pagi nih, ada ngebangunin anak-anak. Bener-bener jadi ibu rumah tangga banget. Aku aja jadi nggak nyangka bener kan? Iya, benar. Dan dia tuh ada sebagian wanita yang begini. Sayang, aku bangunin anak kamu loh. Nah, ada kan yang begitu kan? Ada yang minta dipuji. Sayang, anak kamu tuh jajan terus tuh. Aku yang bayarin loh. Iya, ada yang begitu. Iya, ada yang begitu kan. Kalau dia enggak gitu. Dan walaupun gue kata dia cuek gitu kan, gue tuh merhatiin gitu kan. Merhatiin dia gimana kan gue juga sering ngecek HP-nya anak-anak gitu kan. Kalau HP-nya dia kan gue nggak tahu berani. Ya. Oh gini ya. Gue nggak berani. Kode ini kan? Kode. Waduh. Enggak, maksudnya gini. Jadi ada sesuatu hal yang ya mungkin itulah perjalanan ya, perjalanan. Artinya jadi lebih ke bukan menilai tapi memperhatikan. Oh iya, mana gua gini, mana gua gini, mana gua gini. Ya itulah yang membuat gue yang artinya ya gua harus bisa dong gitu membuktikan juga sama dia gitu. Cara dia bukan lewat omongan tapi lewat aksinya. Iya, terbukti sekarang anak-anak tuh nggak mau lepas loh. Anak-anak nggak mau lepas sama dari ya itu. Nah itulah kadang-kadang manusia. Dulu kita minta ya ditanya Kang Sule kalau nanti punya istri lagi kayak yang penting aku dekat sama anak-anak. Sekarang udah deket, kok aku jauh? Itulah manusia ya kan gitu. Ini gue baru ingat ya, pernah ada pertanyaan gini di komentar YouTube gue, khususnya untuk situasi kayak kita ya. Gue dan Natali kan di posisi yang sama. Untuk pendekatan ke anak-anak tuh cara tercepatnya apa? Karena dengan cara membolehkan apapun yang anak minta itu juga nggak bagus kan. Kalau waktu itu gue jawabnya adalah ya udah jadi diri sendiri aja. Iya, Kita kan punya bekal masa kecil kita dulu gimana, kita terapkan juga kan anak-anak. Kalau Natali gimana? Karena mungkin papa mama udah nggak ada, ya sisa 2 adikku ini kan masih pada sekolah. Jadi memang aku udah. Lu punya bekal ngurusin mereka ya? Iya. Dari kecil.
Jadi ya pengalaman dikit-dikit ada lah. Iya. Dan ngurusin adik kan bukan berarti apapun yang adik lo lakuin diayain semua kan. Bahkan lo punya tanggung jawab Tegas. dia mau tegas gitu. Tegas. Kalau Ya itu sih jadi. Tegas. Lebih ke bawah sih sama anak-anak. ada beberapa hal yang oh iya gini ya gitu. Artinya dia itu mendidik anaknya itu keras, tapi anak tuh bisa nurut dengan hal itu. Artinya memanjakan kayak gini. Kalau misalkan aku pengen ini dong, aku pengen ini, udah kesel gitu kan, udah kesel gitu. Kalau kayak kita tuh, oh ya diikutin, tapi akhirnya dia nggak bakalan bisa berubah gitu. Kalau dia udah kesel, udah ditinggalin. Ferdi tuh ditinggalin udah. Dan gue ngelihat sendiri Ferdi tuh yang ya diam tuh nangis. Gue diemin dulu juga ya kan. Gitu. Biarin itu nangis, biarin aja dulu. Abis Biar itu pelajaran. Berhenti Biar sendiri gitu loh. Habis itu datang baru Ferdi minta maaf. Ya gitu harus minta maaf gitu. Iya. Dewasa ya. Oh banget. Hebat loh. Aku juga kalah sama dia dewasa. Gua tuh awal-awal ya dulu agak takut menerapkan aturan ke anak-anak. Karena itu kan dulu ranahnya usia 100%. Iya. Ya kan? Begitu masuk awal-awal pernikahan, penyesuaian ke anak-anak pun juga Iya. kapan gua harus tegas. Pernah sekali waktu gua tegas ke anak-anak, dia kaget. Karena gua nggak pernah begitu kan. Begitu dia kaget sama reaksi gua tunjukin alasannya kenapa gua harus tegas. Akhirnya dia ngerasa, oh iya. Sekarang ada dua orang nih gitu. Gak terima enak aja anak gue dimarah-marahin terus Iya. kepencet. Iya, dia kan jadi suami gue. Iya, ada. Dia kan bapaknya anak-anak gue juga sekarang. Iya, tapi memang iya aku di posisi sama kayak kakak. Aku ngomong ke kamu ya sayang, aku boleh nggak? Aku minta izin ya. Aku boleh nggak tegas marahin si Ferdi, marahin ini. Ya udah sok aja. Ya udah, kalau udah dibolehin mah, ya udah. Ya kan aku pikir marah juga ya sama lah kayak usia anak gua kok dimarah-marahin. Tapi aku pikir ya aku kan kerja. Terus kalau misalkan aku nggak ada kesempatan untuk mendidik anak, ini aku sama Tuhan udah dikasih gitu loh. Kenapa kita nggak percaya? Toh dia juga nggak mungkin dia akan menyakiti anak yang dia cintai gitu loh ya. Gitu. Yang akhirnya ya udah nggak apa-apa itu. Yang penting kan nggak main tangan kan main tangan. Dia hanya omongan aja atau nggak perilaku yang dia tinggalin dan yang lain-lain. Itu. Seneng banget sih akhirnya mereka ada di channel ini. Ada Natalia sama Leonardo DiCaprio. Ngobrol serius. Mungkin ini pertama kalinya Kang Sule diajak ngobrol seserius ini ya. Kayaknya belum pernah ya Kang. Biasanya kan kalau langsung lucu-lucuan. Gue tuh kalau tentang kehidupan, gue tuh dalam ya. Komedinya ya 30% lah gitu. 70% kita harus serius. Karena ini kan ditonton orang banyak, artinya kita saling memberikan edukasi dan kita juga mencari edukasi dari obrolan ini. Ya gue sekalian minta maaf deh, gue selama ini salah menilai lu kan. Nggak apa-apa. Ternyata diem lu di belakang panggung itu karena lu Scorpio Ya sifatnya sama ya. Sama banget. Karakternya sama. Sama, makanya tadi Gue kalau ada orang, maksudnya di depan kamera bisa di belakang betul dia. Oh iya sih kayak tadi di depan ya. Iya, Ini sama iya main handphone ya. Dia begitu. Iya. Makanya Dari kalau obrolan ini, sombong. maksudnya kita ngobrol ya paling setengah jam lebih lah. Akhirnya gue bisa menyimpulkan selama ini gue salah menilai seorang Kang Sule. Bahkan tadi aku kan bilang kan, dulu aku cerita tadi di support kalau dulu aku baper nggak diajak main di itu. Tapi ternyata begitu tahu Scorpio juga lagi, sama banget nih. Emang nggak bisa bunyi kalau nggak dicolek. Iya, karena itu ngerasa kadang ngerasanya sulit buka obrolan sama orang. Iya, baru. sama kayak lu juga. Nih gua di ini sama sebenarnya. Jadi kita nilai-nilaian gitu. Kalau Scorpio itu kan mempunyai bukan overthinking ya, tapi hati-hati gitu. Iya sebenarnya sama nggak sih sebenarnya? Iya, ntar gue salah lagi. Tapi kalau udah jadi, udah tahu karakter dia, udah gitu. Gila dengan sendirinya lah gitu. Thank you Kang Sule, thank you Natalia udah ngobrol di Basa-Basi. Sama-sama. Mudah-mudahan banyak nilai bagus, nilai positif yang diambil lewat channel ini. Ya, mudah-mudahan sponsor juga makin banyak. Amin. Sampai ketemu di konten berikutnya, Bye. Bye-bye.